Baik, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustazah ya. Masih ada yang ditanyakan ya? Masih ada satu kali lagi. Satu kali lagi atau masih ada lagi kira-kira? Entah sih. Entah ini ya. Baru terpikir satu kali. Sebenarnya dari rumah tadi bawa satu kali aja. Ternyata terpikir lagi, terus terpikir lagi. Kira-kira sampai 30 pertanyaan gitu ya. Oke, silakan pertanyaan kedua, silakan bisa ditanyakan langsung. Ya Ustadz, terima kasih. Gini Ustadz, bagaimana ya hukumnya melihat makanan untuk seumpama kita hari ini tuh untuk menu berbuka itu nggak punya resep, bingung, akhirnya lihat-lihat makanan gitu, lihat terus kebingungan mau masak apa. Nah, itu sampai ke sampai kepingin nggak sih kira-kira? Kalau sampai kepingin, ya maksudnya ya pengen tapi masih bisalah dikuatkan. Bisa ditahan ya? Iya, bisa ditahan. Berarti ini fokus pertanyaannya, apa hukumnya ngelihat makanan untuk mempelajari resepnya gitu? Iya. Oke. Sebelumnya sebenarnya ini kalau dalam kitab Asnal Matolib ya. Kalau dalam kitab Asal Matolib itu ada keterangan seperti ini, wayam bagilahu lisoim ya, ke orang puasa apakah yang dianjurkan? Kafun nafs anis syahawat allati la tabtulu as-shaum kasyamir royahin wan nazari ilaiha walamsiha, bahkan walamsiha. Maksudnya apa? Jadi di sini sebetulnya ini ya, salah satu anjuran untuk kita yang sedang berpuasa, baik itu puasa di Ramadan atau lainnya, terutama Ramadan karena setahun sekali ya. Setahun sekali dilewatkan sangat terlewat ya, kelewatan juga berarti hambanya kan gitu kira-kira. Nah kita itu dianjurkan untuk kafun nafsi anis syahwat, untuk menahan diri dari syahwat, hal-hal yang menimbulkan syahwat. Nah ini mencakup syahwat ini termasuk ya apakah itu, pokoknya yang menimbulkan syahwat ya, termasuk juga itu makanan sebetulnya gitu, karena kan makanan menjadi hal yang terlarang ya, menjadi peraturan kan tentang nggak boleh makan itu dalam puasa, karena memang itu kan puasa maksudnya kan itu. Nah dalam hal ini sebetulnya atau ini ya seperti ngabuburit, tahu ya ngabuburit ya. Biasanya kan kalau sore itu sambil ya kadang sudah ada sih rencana mau berbuka puasa di warung Padang misalkan, atau mau berbuka puasa di lalapan misalkan, tapi sengaja datang ke pasar takjil, datang ke ini itu dengan niatan contohnya seperti aku pengen ke pasar takjil untuk lihat-lihat dawet atau lihat-lihat makanan apakah itu, datangnya jam 4 misalkan. Kok nggak sekalian jualan aja kalau gitu. Lah itu kalau memang niatannya itu untuk memanjakan diri ya, memanjakan mata, memanjakan nafsu dengan makanan yang kita lihat, nah maka inilah yang disebut wayukrahu dzalika, dimakruhkan, tidak baik. Hal ini makruh. Nah, tapi berbeda lagi dengan seperti deskripsi pertanyaan yang dilantunkan oleh jenengan tadi. Kalau memang niatannya untuk mencari resep ya, untuk mempelajari nanti mau buka puasa dengan apa gitu, nah itu juga nggak apa-apa kalau seperti itu, karena kan yang penting itu tadi nggak ada unsur kesengajaan untuk mengenak-enakkan mata dan hati plus nafsu dengan makanan yang kita lihat, baik itu secara nyata maupun sosmed gitu, baik secara nyata maupun di HP. Nah itu ya, jadi titik beratnya itu adalah apakah kita itu memang berniat tujuan untuk memanjakan diri dengan makanan itu, dengan berbagai menu makanan, terus atau minuman, atau jajan, junk food dan lain-lain. Nah itu maka jatuh pada arah makruh. Tapi kalau untuk melajarin resep buat nanti buka puasa, ya itu kira-kira insya Allah tidak. Insya Allah seperti itu. Bahkan ada loh hal yang dimakruhkan lagi saat puasa. Apa itu? Terutama bulan Ramadan ya. Saat puasa dimakruhkan apa itu? Masuk ke kamar mandi. Hah? Masuk ke kamar mandi?
Kenapa bisa makruh ya Ustadz? Iya makruh, masuk ke kamar mandi itu makruh. Itu juga dalam asal matolib ya terusannya tadi. Jadi di situ disebutkan kalau wa annahu yukrahu lahu duhulul hamam. Nah ini qala al-adru yakni min ghairi hajat. Nah, min ghairi hajah ayyadurruhu falyuftir. Ayyadurruhu fayuftir. Nah, insyaallah seperti itu ya. Jadi yang dimaksud makruh, kenapa sih kok makruh masuk kamar mandi itu ya? Iya. Karena gini, nanti bisa-bisa menyebabkan orang yang masuk ke kamar mandi tanpa ada tujuan. Nah itu loh makruhnya itu. Tiba-tiba masuk ke kamar mandi, tapi ya Iya. ngapain sih ya? Kirain Pokoknya kayak kencing. masuk ke kamar mandi, kalau kencing dan lain-lain itu kan memang tujuan kan, Iya. tujuan manusia itu nggak apa-apa. Kalau nggak ke kamar mandi terus apakah di dapur kan nggak mungkin. Jadi masuk ke kamar mandi tanpa tujuan apapun, tanpa hajat. Iya. Nah itu karena khawatir itu nanti bisa menyebabkan untuk tertarik melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nggak terlalu jorok ya kita mikirnya, jangan terlalu traveling ya. Contohnya khawatir tiba-tiba nanti minum air bak mandi gitu. Itu yang Karena haus kalau yang gitu bodoh ya. lagi ya haus, bak mandinya terkuras, terus yang tersisa air WC. Wah. Tapi terlalu bodoh lah kira-kira kalau sampai situ ya. Itu jadi insya Allah seperti itu ya, tentang melihat hal-hal yang mengundang nafsu untuk makan gitu loh. Karena mengundang kita untuk membatalkan, makanya nggak boleh. Jadi melakukan sesuatu yang membuat kita berpotensi untuk melakukan pembatalan puasa, disitulah yang wayukrahu zalik, disitulah yang kemudian kena makruh. Melihat makanan kok sampai memanjakan yang kira-kira kalau normalnya orang nggak puasa itu bisa membuat pengen makan ya, kemudian makan, yaitu bisa makruh. Seperti itu ya, semoga bisa difaham. Insya Allah paham Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.